Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi sektor publik akan membahas materi tentang audit kinerja. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Sedangkan menurut ahli, yaitu menurut Aren dan Lobeck, auditing sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten. Tujuan audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui. Nah, selanjutnya ada pengertian kinerja. Pengertian kinerja ini yaitu menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, pemeriksaan kinerja merupakan hasil perkembangan pemeriksaan keuangan yang mula-mula hanya memeriksa transaksi keuangan, rekening-rekening, mendeteksi adanya kecurangan, dan tujuannya untuk menyatakan pendapat auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, keadaan ini menuntut adanya informasi yang berguna, tidak hanya sekedar laporan hasil pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan, tetapi juga penyediaan informasi yang memadai dan terpercaya guna melakukan penilaian atas kinerja suatu perusahaan. Slide selanjutnya yaitu ada jenis audit kinerja. Yang pertama ada audit keuangan, adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi atau memeriksa bahwa pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Yang ketiga ada audit kinerja, yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Nah, audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Audit kinerja. Menurut Gusti Agung Rey, audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 4 Ayat 3, audit kinerja didefinisikan sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi, serta audit aspek efektivitas. Pada prinsipnya, audit kinerja terkait dengan hubungan input, output, proses, dan juga outcome. Sasaran audit kinerja badan umum milik negara ataupun badan umum milik daerah adalah penilaian atas pencapaian kinerja organisasi perusahaan atau bagian-bagian perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. Penilaian auditor mencakup penilaian transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran atau fairness, pengelolaan perusahaan, serta indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja.
Ruang lingkup audit kinerja mencakup seluruh aspek kegiatan pada organisasi atau bagian unit perusahaan yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Cakupan periode yang diaudit juga bervariasi, dapat beberapa bulan atau beberapa tahun yang sangat tergantung dari permasalahan yang diidentifikasi memerlukan perbaikan. Kemudian ada objek pemeriksaan audit. Yang pertama organisasi, ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, badan umum milik negara, badan umum milik daerah, dan juga badan layanan umum atau BLU. Dalam praktiknya, mengingat begitu luas dan kompleksnya suatu organisasi, maka pemeriksaan kinerja atas suatu organisasi sangat jarang dilakukan. Dan yang kedua yaitu program. Bentuk instrumen atau kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kegiatan. Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran output dalam bentuk barang dan juga jasa. Metode penilaian dan pengukuran kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil audit, dan metodologi. Pengukuran kinerja. Menurut Robertson, pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik. Sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward punishment system. Selanjutnya, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Maksud yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja juga sangat penting dalam memperkuat daya kompetisi sektor publik. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi yang pertama, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan reward dan punishment. Dan yang kelima, memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
Dan yang kelima, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Yang keenam yaitu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketujuh yaitu membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Yang kedelapan, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu ada indikator dan kriteria audit. Pertama adalah kriteria audit. Kriteria adalah standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan. Kriteria mempresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu harapan mengenai apa yang seharusnya. Jadi dalam kriteria audit menuntut kinerja yang logis, efektif, dan efisien. Segala hal yang dilakukan diusahakan untuk sesuai dengan apa yang diperlukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Jika kondisi sudah memenuhi atau melebihi kriteria, maka auditan telah berhasil, dan sebaliknya jika kondisi tidak memenuhi kriteria, maka diperlukannya perbaikan. Kriteria diperlukan sebagai dasar pembanding apakah praktik-praktik yang dilaksanakan telah mencapai standar kinerja yang seharusnya. Dan untuk menentukan kriteria yang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada output dari kegiatan perencanaan sebelumnya, antara lain gambaran umum dari auditan, program atau kegiatan yang audit. Antara lain meliputi input, proses, output, outcome. Terus hasil review peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan. Terus informasi mengenai faktor-faktor yang memenuhi kinerja audit. Yang kedua yaitu kriteria yang diperoleh dari auditan terkait, antara lain memuat pengendalian, standar, ukuran, hasil, dan komitmen yang ditetapkan oleh auditan tersebut. Yang ketiga yang diperoleh dari kinerja historis auditan. Yang keempat, praktik terbaik yang diperoleh oleh kegiatan serupa yang telah berhasil. Yang kelima, standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui proses yang baku dan berterima umum. Artinya kriteria tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji sehingga diterima oleh pihak-pihak berwenang atau yang berkepentingan dan telah mencerminkan hasil kesepakatan profesional. Yang keenam yaitu indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh pemerintah, misalnya indikator yang tercantum dalam RPJMD, Renstra, RKA atau perjanjian kinerja yaitu Perkin yang telah disepakati. Ketujuh, informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan. Yang kedelapan, kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit serupa atau oleh lembaga pengawasan di negara lain. Yang kesembilan, standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang melaksanakan kegiatan atau program serupa. 10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program atau kegiatan auditan. 11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai. Dan yang 12 yaitu literatur lainnya. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factor, atau bisa juga dikenal dengan CSF. Dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator, atau bisa juga disebut dengan KPI. Yang pertama, faktor keberhasilan kunci atau CSF adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Critical success factor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua ada indikator kinerja kunci atau KPI.
yang merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor pencapaian kinerja. Harun 2009 mengatakan indikator kunci atas kinerja sektor publik adalah hal mendasar dalam pengukuran kinerja sektor publik. Suatu indikator kunci atas kinerja sektor publik yang disediakan oleh agen sektor publik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada relevan. Sebuah indikator kunci harus memiliki sebuah hubungan yang logis dengan keperluan pihak yang membutuhkan. Indikator yang ada harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh suatu agen dalam sektor publik. Untuk menilai keseluruhan kinerja suatu agen publik, maka dibutuhkan indikator kunci yang secara komprehensif menunjukkan aktivitas kunci dari agen publik tersebut. Yang kedua ada kepatuhan. Indikator yang disediakan harus dapat menunjukkan kepada pemakai apakah suatu agen sektor publik telah melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menjadi kewajibannya dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini juga dapat mengungkapkan kinerja relatif antara suatu agen publik tertentu dengan agen publik sejenis lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya sistem dokumentasi yang sistematis. Informasi indikator kinerja harus didokumentasikan secara sistematis, yaitu hubungan antara indikator dengan tujuan agen. Adanya penjelasan yang mengungkapkan mengapa suatu indikator kinerja tertentu menjadi indikasi kunci atas kinerja suatu agen sektor publik, dan bagaimana hubungan output dengan outcome-nya. Kemudian yang keempat, valid dan terpercaya. Suatu indikator kunci akan dipercaya jika dapat dikuantitatifkan. Selain itu, indikator tersebut harus tidak bias dan dapat diverifikasi oleh pihak independen. Pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi tentu berbeda-beda, tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Secara umum, penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Maksudnya, dalam suatu pelayanan, pembiayaannya harus benar-benar diperhitungkan seefisien mungkin, sehingga tidak membebani kedua belah pihak. Yang kedua, penggunaan atau utilization, atau penetapan siapa yang akan menjadi atau arah dari pelayanan tersebut. Yang ketiga ada kualitas dan standar pelayanan atau quality of standard, yang mana kita tahu dalam suatu pelayanan selalu ada standar dalam pelaksanaannya, yang mana kualitas pelayanannya pun harus diperhatikan oleh agen sektor publik. Kemudian ada cakupan pelayanan atau coverage. Harus ada batasan atau garis dalam lingkup pelayanan yang dilakukan. Yang terakhir itu masuk ke kepuasan atau satisfaction. Yang dimaksud adalah tujuan pelayanan dilakukan adalah untuk memuaskan publik. Terima kasih telah memperhatikan, mendengarkan, dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat diambil manfaat dan ilmunya. Apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.